Memangnya kenapa kalau punya akses data perbankan? Memangnya kenapa, Ci, kalau orang pajak bisa lihat saldo saya? Hai Tax Lovers, kembali lagi sama Cici Yeni di sini. Video kali ini Cici Yeni akan secara khusus membahas mengenai akses data perbankan bagi DJP. Saat ini DJP sudah memiliki akses data perbankan dan itu bukan hanya untuk di Indonesia saja. Bahkan sudah ada beberapa negara yang memang sudah memberikan akses data perbankannya. Tapi di video kali ini, Cici Yeni akan membahas dari sisinya Tax Lovers. Karena kalau Cici Yeni lihat dari traffic sosial medianya Cici Yeni, itu masih ada seperti pemahamannya mungkin yang masih belum lengkap. Jadi masih ada yang berpikir, ya kalau bisa lihat rekening ya udah, kalau ketahuan lapor aja gitu. Itu yang Cici Yeni mau bahas di video kali ini. Memangnya kenapa kalau punya akses data perbankan? Memangnya kenapa, Ci, kalau orang pajak bisa lihat saldo saya? Tax Lovers tidak panik, itu bagus. Tetapi tidak paniknya karena memang sudah patuh atau tidak paniknya karena tidak tahu. Nah, yang sekarang Cici Yeni mau bahas di video ini dengan harapan Tax Lovers menjadi tahu, menjadi lebih paham. Kenapa akses data perbankan itu penting? Dan Cici Yeni selalu menekankan, ingat loh, DJP sudah punya akses data perbankan, hati-hati, ingat loh harus cerdas melakukan pelaporannya dan sebagainya. Poin Cici Yeni itu di sini ada dua. Satu adalah, kalau memang cuman lupa melaporkan rekening banknya, lupa melaporkan depositonya, hanya lupa ya. Kalau hanya lupa itu simple. Tax Lovers tinggal masukin aja ke daftar harta, pembetulan kah gitu, atau memang SPT yang berikutnya kah karena terjadinya tahun ini, itu simple. Tetapi akan menjadi tidak simple kalau untuk mendapatkan saldo tersebut penghasilan yang Tax Lovers laporkan tidak wajar. Ini yang berbeda. Jadi contohnya adalah Tax Lovers bilang di laporan SPT-nya Tax Lovers cuman punya 3 rekening bank dengan total saldo 1 miliar. Dari penghasilan tahun berjalan plus dengan aset sebelumnya atau segala macam, itu wajar kalau 1 miliar. Tapi ternyata DJP bilang, oh tidak Tax Lovers, ternyata punya duit di banknya 10 miliar. Nah, 10 miliar nih, ini kan bukan soal lupa. 10 miliar, selisih 9 miliarnya ini penghasilannya udah bayar pajak belum? Analisa cash flow-nya bagaimana? Arus uangnya dari mana? Arus uangnya itu sudah bayar pajaknya belum? Itu poinnya di sana. Jadi betul-betul Cici Yeni menjelaskan bahwa akses data perbankan ini sangat krusial. Jadi tolong untuk para Tax Lovers yang masih berpikir lapor aja sekedarnya, bayar aja suka-suka saya punya budgetnya buat pajak sekian, itu rate pajaknya ketinggian dan segala macam pembenaran. Tolonglah mulai berhenti. Kenapa? Karena sekarang dengan akses data perbankan, pajak dalam hal ini DJP, itu punya data dari pihak luar yang mengkonfirmasi betul loh itu punya Tax Lovers ini, itu punya Tax Lovers ini. Jadi tolonglah berhenti dengan pembenaran-pembenaran. Yang harus dicari adalah solusinya. Kalau memang aturannya harus bayar, ya harus bayar. Kalau ternyata saat ini uangnya sudah tidak ada sebanyak itu, boleh cicil. Tapi komunikasikan dengan AR-nya. Atau kalau sudah diperiksa, komunikasikan dengan pemeriksanya. Jadi bukan lagi soal memang kalau tahu terus kenapa. Kalau lupa emang nggak boleh? Boleh. Lupa itu manusiawi, tapi apakah betul-betul hanya lupa melaporkan rekening banknya atau juga lupa melaporkan penghasilannya?
Yang ada resiko pajak yang besarnya itu adalah kalau lupa melaporkan penghasilannya. Itu semua balik lagi tax lovers yang paham dirinya tax lovers masing-masing, yang tahu kemampuan finansialnya tax lovers masing-masing. Jadi Cici Yeni betul-betul berharap tax lovers paham bahwa akses data perbankan ini bukan buat suka-suka, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh DJP untuk memenuhi potensi pajak yang seharusnya. Seperti yang Cici Yeni selalu katakan, apabila dulu banyak tidak tahu maka resikonya besar, setelah mulai tahu harusnya membuat resiko itu menjadi semakin kecil. Caranya dengan menjalankan kewajiban di bidang perpajakannya sesuai aturan. Dan sekarang ini kita sudah mau ada di penghujung tahun 2022, yang artinya kewajiban pelaporan SPT tahunan baik orang pribadi, baik perusahaan itu akan segera jatuh tempo awal tahun 2023 nanti. Jadi Cici Yeni betul-betul berharap tax lovers itu betul-betul cerdas dan bijaksana dalam melakukan pelaporan dan perhitungan kewajiban perpajakannya tax lovers. Seperti itu, demikian video Cici Yeni kali ini. Cici Yeni harapkan video Cici Yeni memberikan banyak pemahaman baru, banyak pengertian dan knowledge baru bagi para tax lovers dengan bahasa yang tax lovers mudah mengerti. Cici Yeni betul-betul menghargai untuk para tax lovers yang memberikan kritik dan saran untuk konten YouTube-nya Cici Yeni, dan juga Cici Yeni mengingatkan untuk para tax lovers untuk dapat terus mengikuti media sosial Cici Yeni, di mana di feed Instagram tersebut setiap Senin sampai Jumat Cici Yeni akan memberikan berita-berita atau info-info seputar perpajakan yang Cici Yeni rasa relate dan berguna untuk para tax lovers. So, untuk para tax loversnya Cici Yeni, really thank you for watching. Really thank you for subscribe. Hope seeing you all my tax lovers on my next video. Bye-bye.